Tech3 sendiri dibentuk pada 1990 oleh Hervé Poncharal, Guy Coulant, Bernard Martinac. Poncharal masih menjadi tim prinsipal tim ini sampai sekarang, sementara Coulant menjabat sebagai direktur teknis. Steiner sendiri beberapa kali kedapatan menghadiri balapan MotoGP untuk bertemu Poncharal. Rumor mengenai tahap final pembelian Tech3 oleh Steiner ini pertama kali dilaporkan oleh motorsport.com. Kesepakatan ini diperkirakan bernilai sedikit di atas 20 juta euro atau sekitar 370 miliar rupiah. Langkah ini jadi sorotan mengingat pemilik F1 Liberty Media juga baru saja membeli 84% saham Dorna Sport selaku pemegang hak komersial MotoGP. Belakangan, Poncharal memang mengakui adanya komunikasi dengan Steiner. Dalam membeli Tech3, Steiner dikabarkan mendapatkan bantuan dari Apex, perusahaan yang mengelola investasi 100 atlet dunia, termasuk pembalap McLaren F1 tim Lando Norris. Namun, lewat GP1, Poncharal membantah rumor Steiner membeli timnya. Steiner sendiri dikenal sebagai salah satu sosok populer di F1. Berkat karakternya yang belak-belakan dan popularitasnya lewat serial Drive to Survive di Netflix. Setelah didepak dari Haas pada akhir 2023 dan digantikan oleh Ayo Komatsu, Steiner kini sibuk menjadi pandit F1. Meski pembelian Tech3 didasari oleh keinginannya sendiri, kehadiran Steiner di MotoGP diperkirakan akan membantu keinginan Liberty untuk meningkatkan popularitas kejuaraan balap motor terakbar tersebut dan memperluas kalangan audiensnya. Saat ini, Tech3 Racing berlaga di kelas MotoGP dan Moto3. Skuad yang berstatus tim satelit KTM ini menaungi Maverick Viñales dan Enea Bastianini di MotoGP, serta menaungi Jacob Rolston dan Valentin Perron di Moto3. Lima pembalap muda yang ikut summer camp di VR46 Riders Academy, salah satu pusat pelatihan pembalap paling prestisius di dunia yang didirikan oleh legenda MotoGP Valentino Rossi adalah Muhammad Rama Putra Setiawan, Argia Farel Ramadan, Aditya Fauzi, Deksa Almar Alvarezal, dan Hafiz Fahril Rasyadan. Dalam pelatihan yang berlangsung sepanjang 28 Juli hingga 1 Agustus itu, para peserta menjalani sesi pelatihan teknik, fisik, dan mental, serta berkesempatan berlatih di motorrans milik Valentino Rossi dan Misano World Circuit di bawah arahan langsung tim VR46 Riders Academy. Pelatihan yang dijalani 5 pembalap muda Indonesia bersama VR46 Riders Academy latihan di sirkuit Misano dan flat track di Motorrans. Selama menjalani latihan di sirkuit Misano dan Motorrans, kelima pembalap muda Indonesia mendapat pelatihan yang dipimpin dan diawasi langsung tim ahli dari VR46 Riders Academy. Sejumlah pembalap Grand Prix termasuk Franco Morbidelli yang memperkuat Pertamina Enduro VR46 di ajang MotoGP juga memberikan pendampingan. MotoGP sedang bersiap menghadapi perubahan radikal pada tahun 2027. Dengan adanya regulasi baru, pemasok ban baru, bahan bakar baru, dan bahkan pemilik baru. CEO Ducati Claudio Domenicali memandang perubahan ini sebagai sebuah peluang sekaligus tantangan besar. Ia mengakui bahwa Ducati saat ini adalah pemimpin berkat teknologi seperti aerodinamika dan ride hack device yang mereka rilis. Namun Domenicali menekankan bahwa dengan dihilangkannya teknologi-teknologi tersebut pada regulasi 2027, semua akan dimulai dari nol lagi. Ini berarti peta persaingan akan diatur ulang dan semua pabrikan akan memulai dari titik yang sama. Meskipun Ducati saat ini mendominasi, Domenicali mengingatkan agar tidak terlena. Menurutnya, ketika sebuah tim terlalu sering menang, orang-orang akan terbiasa dan ini bisa menjadi situasi yang sulit. Ia percaya bahwa kunci untuk sukses secara berkelanjutan adalah dengan menghadapi setiap tantangan seolah-olah kemenangan pertama mereka belum pernah diraih. Ia memuji Gigi Dalinya dan timnya yang selalu mempersiapkan segalanya dengan sangat intensif. Domenicali juga menyambut baik era baru di bawah kepemilikan Liberty Media. Ia berharap regulasi baru ini akan meningkatkan kualitas balapan dan tontonan yang akan menguntungkan semua pihak. Ia melihat Ducati bukan hanya sebagai produsen motor, tetapi juga sebagai perusahaan hiburan.
Namun ia memberikan peringatan penting, MotoGP tidak harus meniru Formula One. Meskipun kesuksesan F1 di Amerika Serikat menunjukkan potensi pertumbuhan yang luar biasa, Domenicali yakin MotoGP memiliki potensi besar untuk menjangkau audiens yang lebih luas dengan tetap mempertahankan identitas uniknya sendiri. Direktur olahraga Gresini Michele Massini mengungkapkan bahwa kesuksesan tim pada musim 2025 bersama Alex Marquez banyak dibantu oleh kesan mendalam yang ditinggalkan oleh kakaknya Marc saat membalap untuk tim tersebut musim lalu. Setelah karirnya meredup di Honda, Marc melakukan reset karir yang dramatis dengan bergabung bersama Alex di Gresini. Pertaruhan itu terbayar lunas, di mana ia tidak hanya kembali menemukan performa terbaiknya hingga direkrut tim pabrikan Ducati, tetapi juga membantu mempertajam tim Gresini menjadi penantang di kejuaraan. Massini menjelaskan bahwa pengalaman Marc sangat unik. Sebagai pembalap dengan banyak kemenangan, ia sangat menuntut tetapi tahu persis apa yang ia butuhkan dan sangat lugas dalam menyelesaikan masalah. Ia memiliki visi yang jelas untuk setiap akhir pekan balapan. Sebuah pengalaman yang menurut Massini hanya bisa didapat dari memenangkan banyak balapan. Tim Gresini pun membawa wawasan dan metodologi ini ke musim 2025. Hal ini juga sangat bermanfaat bagi Alex Marquez. Massini menepis anggapan bahwa Alex berada di bawah bayang-bayang kakaknya. Menurutnya, hal terpenting yang bisa dipelajari Alex dari Marc adalah cara menyelesaikan masalah. Di Gresini mereka memiliki budaya garasi yang terbuka di mana semua data dibagikan dan para pembalap serta insinyur berdiskusi bersama. Kultur kolaboratif inilah yang membantu kedua pembalap untuk tumbuh. Dengan Alex yang kini menjalani musim MotoGP terbaiknya, Massini menyatakan tujuan tim sederhana. Tetap tenang, konsisten, dan memanfaatkan setiap kesalahan yang dibuat oleh rival. Kemudian mereka akan melihat apakah di beberapa balapan terakhir mereka bisa berpikir lebih besar.